Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fani dengan NIM 451901036 dari Prodi Digital Komunikasi Kampus Muria Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis saya yang bernama Sofilicious. Oke, selanjutnya ini ada tim. Yang pertama itu tentu saja saya, Salma Tafani, yang menjabat sebagai ketua, dan yang kedua itu ada Johanna Putri Utami, dia menjabat sebagai bendahara, dan yang ketiga ada Nisa Nabila, dan dia menjabat sebagai sekretaris marketing. Dan ini ada foto dari dosen psikolog dari mata kuliah Kewirausahaan 1, yaitu Bapak Yasen Endrawan, SPD, MM. Selanjutnya itu ada problem. Jadi tuh bisnis yang saya jalanin sama rekan saya itu merupakan bisnis yang berkecimpung di dunia kuliner. Saya ingin menjalankan sebuah bisnis, lebih tepatnya di bidang dessert, yaitu dessert box. Kenapa? Karena banyak banget emang di luar sana produk serupa, namun harganya itu cenderung mahal dan hanya untuk kalangan atas. Dan produk yang saya buat ini bisa dibilang harganya murah, tapi saya ingin menyajikannya dengan kualitas yang premium sehingga bisnis saya juga mampu untuk bersaing dengan produk-produk lain yang sudah ada di pasaran. Untuk mencoba, saya akan menjual dua rasa ini. Yang pertama Royal Choco Cheese dan yang kedua ini Royal Choco Cheese. Oke, selanjutnya ini ada target customer. Target customer yang menjadi acuan saya itu lebih banyak ada di mahasiswa. Kenapa? Karena kan status saya sebagai mahasiswa, dan saya juga nanti rencananya akan menawarkan ke teman-teman saya dan orang-orang di sekitar kampus Mercubuana. Yang kedua ada remaja atau anak muda dengan range mungkin 14 tahun sampai 18 tahunan. Kenapa? Karena saya kan membuat bisnis ini memanfaatkan juga platform di media sosial. Sudah itu saya lebih menargetkan customer saya lebih banyak di mahasiswa dan remaja. Namun tidak memungkinkan juga orang tua bisa mengonsumsinya, karena saya juga akan memasarkan produk saya pada tetangga-tetangga saya, rekan-rekan orang tua saya, seperti itu. Ini ada market sizing. Bisnis saya itu menggunakan metode up to button. Jadi dari perhitungannya, N dikali market size dikali P dikali Q. N itu saya dapatkan 4.500 dikali 0,05 dikali 36.000 dan dikali 5 sama dengan 40.500. N itu merupakan target konsumen per segmen. Market size itu berasal dari konsumen. Terus P itu rata-rata harga jual produk, dan Q kuantitas pembelian dalam kurun waktu 1 tahun. Competitor and positioning. Kompetitor saya ini yang pertama tuh ada Bitter Sweet by Najla. Ini udah terkenal banget dan harganya cenderung mahal. Jadi tuh kayak nggak semua orang bisa menikmati itu, hanya kalangan tertentu yang dapat menikmati. Dan yang kedua ada Mama Kitchen, yang ketiga ada Bolumer, dan yang keempat ada The Dessert Story. Empat kompetitor ini juga menjual dessert box dengan berbagai rasa, namun ya seperti yang saya bilang, harganya tidak mencapai seluruh kalangan, hanya kalangan tertentu yang dapat mengkonsumsinya. Dan kedua ini ada positioning. Bisnis saya itu mengambil basis consignment, karena bisnis saya itu merupakan bisnis kuliner ya. Saya memikirkan keefektifan dalam memasarkan produk. Jadi
konsumen ini lebih tepat untuk bisnis saya. Vision atau bisnis model yang pertama itu ada G partner. Dalam G partner itu ada tim kerja, para investor, lembaga pengiriman barang, supaya ada sponsor. Yang kedua itu ada key activities, yang di dalamnya itu kami akan bekerjasama dengan supplier bahan, dan yang kedua itu kami akan membuat sistem pre-order. Yang ketiga ini ada value proposition. Yang pertama, produk kami menyediakan rasa yang premium, banyak varian rasa, dan harganya merakyat. Yang keempat ada customer relationship, yaitu menerapkan loyalty program, dan yang kedua memanfaatkan teknologi web dan sosial media. Namun untuk web sekarang belum terwujud, karena saya hanya akan memfokuskan di media sosial terlebih dahulu. Terus yang kelima ada customer segment. Customer segment dari bisnis saya yaitu memungkinkan berasal dari kalangan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa, maupun juga orang tua, karena produk ini bisa dikonsumsi dalam segala umur. Lalu selanjutnya ada key research. Dalam key research ini ada aset fisik, yaitu tempat usaha dan peralatan baking dan kendaraan. Lalu yang ketiga itu ada hak paten merek dan juga nama usaha. Yang ketiga tenaga kerja. Lalu channel. Di sini ada 3 bagian, yaitu pelanggan besar jaringan pribadi, yang kedua pelanggan menengah dan salah satu training, yang ketiga pelanggan massal. Itu ada di sosial media, di web, pameran, media cetak, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada cost structure, ada biaya investasi sebesar 900.000. Lalu yang kedua itu ada biaya tetap sebesar 400.000, dan yang ketiga ada biaya variabel sebesar 12.000. Yang terakhir ada revenue stream. Di dalam itu ada metode sekali bayar dan metode COD. Saya akan melakukan penjualan langsung di sosial media dan marketplace. Kurang lebih sistemnya seperti ini. Yang pertama itu melakukan promosi di sosial media dan marketplace dengan membuat desain layout agar produk saya lebih menarik dan calon konsumen akan lebih tertarik. Lalu yang kedua itu membuka sistem pre-order agar agar rasa dan kualitas dari produk saya tuh tetap terjamin gitu. Karena saya maunya orang-orang dapat merasakan rasa yang fresh dan premium. Yang ketiga melakukan produksi, dan yang terakhir pengiriman. Lalu ini ada milestone. Yang pertama itu saya akan melakukan promosi di Instagram. Yang kedua memberikan tester produk kepada teman-teman saya dan rekan-rekan saya. Lalu yang ketiga membuka slot pre-order yang pertama, lalu mengirimkan batch pertama. Apabila dinilai dari pembukaan pre-order pertama banyak yang minat, saya akan membuka slot kedua, dan yang terakhir saya akan membuat dan memproduksi sistem mengirim email seperti ini. Lalu selanjutnya ada founding it dan allocation. Pertama itu ada SAPIX atau asset staff. Yang pertama itu ada bahan baku dengan jumlah 300.000, dan yang kedua peralatan 800.000. Total ini ada 1.100.000. Yang kedua ini ada operation expenses atau modal usaha. Yang pertama ini biaya tenaga kerja sebesar 300.000, yang kedua biaya iklan dan promosi 300.000, dan yang ketiga ada biaya lainnya sebesar 100.000. Totalnya ada 1 juta. Dan selanjutnya ini ada keuntungan profit yang akan didapat oleh saya. Bisa dihitung dari total pendapatan dari penjualan. Saya misalkan apabila saya menjual 3 rasa dan masing-masing itu ada 25
dan harganya 38.000 dan 35.000. Kita perhitungkan saja, rasa otomatis 25 box dikali 38.000 sama dengan 950.000, dan Milo 25 box dikali 35.000 sama dengan 875.000, dan Oreo 25 box dikali 35.000 sama dengan 875.000, dan total omset yang akan saya dapatkan yaitu 2.700.000. Jadi kemungkinan profit yang akan saya dapatkan tuh 2.700.000 dikurang 1.100.000, dan kemungkinan profit yang akan saya dapatkan tuh 16.000. Dan yang selanjutnya ini ada marketing dan customer acquisition atau strategi customer relationship. Yang pertama ini melakukan gamification, yaitu dengan menerapkan sistem leaderboard yang akan berfungsi untuk memantau sistem pelanggan dengan total transaksi terbanyak, dan pelanggan yang memuncaki leaderboard ini akan mendapatkan perlakuan spesial dan serta potongan harga. Dan yang kedua ini menerapkan sistem loyalty program. Kami akan menjalankan program ini dengan sistem poin. Jadi di setiap transaksi produk yang kami terima ini, para pelanggan akan mendapatkan sebuah poin, dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan beragam penawaran nantinya, seperti bonus produk atau gas ongkir. Dan ketiga ini ada channel. Di dalam channel ini ada pelanggan besar, yaitu memasarkannya melalui jaringan pribadi seperti keluarga, kerabat, dan tetangga. Dan yang kedua ini ada pelanggan menengah, yaitu memasarkannya melalui tim sales dan lembaga training. Dan yang ketiga ini ada pelanggan massal, yaitu memasarkannya secara luas, yaitu dengan menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga e-commerce. Dan ini merupakan kontak detail dari bisnis saya. Bisnis saya berada di Tangerang, yaitu di Jalan Barat 9, Sekolah Tangerang, dan phone number saya di sini 0813-8246-9070, dan email address saya ada di sofilicious@gmail.com, dan Instagram dari bisnis saya ada di sofilicious_. Dan ini merupakan background saya, ini merupakan slide akhir dari presentasi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.